late match di turnamen itu mau Liverpool ketemunya nanti Real Madrid kayak atau ketemunya AC Milan gitu misalnya, apalagi sekarang ketemu Spurs, ya gue belum bisa untuk yakin bahwa Liverpool yang akan menang, ya masih belum gitu. Ada kemungkinan Nggak pernah yakin nih, Chelsea aja lu nggak yakin, semua nggak yakin ya. Kan yang lu yakin apa sih? Lu duduk di sini yakin nggak kira-kira nih? Yakin dong, iya kan ya. Takutnya lu nggak yakin lu. Ya turnamen itu nggak bisa lo samakan kayak di liga. betul, yang nyamain dari tadi nggak ada. Gue nggak pernah bilang A tambah B sama dengan C sama tambah D. Iya itu Nggak. artinya maksud gua, Arsenal ini masih punya peluang bahwa makanya kan tadi gue sebut ini partai bisa sampai penalti. Partai bisa sampai penalti. Iya, Ya artinya Arsenal minimal menang 2-0 artinya Arsenal kemungkinan besar bisa menyamakan, agregat. agregat. Ketemu lagi kita nih Dev. Hah? Iya Bang DJ, Kemarin kita habis bahas match week ke-24, betul. tapi tengah pekan ini kayaknya Ada pertandingan lagi. ada yang rame juga Betul. karena melibatkan klub-klub besar Betul. di Premier League. Iya karena Cuma ajangnya bukan Premier League, bukan ajangnya EFL Cup atau Carabao Cup. Carabao. Siapa dulu dong yang teman-teman kita yang nonton? Kita akan ngebahas Carabao Cup di tengah pekan nanti Yes. bersama gua Dev Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Ye. Jarang-jarang kita bahas piala Carabao ya atau Iya. Carabao Cup. Betul. Kalau di bahasan netizen piala ciki gitu kayak gitu. Piala Kebo. Iya, tapi ini menurut gue menarik untuk di obrolin deh. Betul. Karena sebenarnya bagi sejumlah tim ini kan trofi atau kemenangan di Piala Carabao atau di Carabao Cup itu berdampak kepada satu tiket ke Eropa, ya kan? Nah kalau kita ngomongin yang kita mau bahas ini kan sebenarnya sudah memasuki leg kedua semifinal. Semifinal itu dia. Dan kalau bahas tentang semifinalis, paling enggak 1 dari 4 semifinalis ini harusnya maksimal nih, Oh iya. ya kan? Karena kalau ngelihat kiprah mereka di liga sejauh ini, kayaknya nggak ada garansi musim depan mereka akan ke Eropa, Oh iya. ya kan? Timnya tahu dong siapa? Tahu dong. Siapa? Newcastle, Enggak yang harus menang nih, Tottenham. Tottenham Hotspur, ya kan? Kalau yang lainnya kan Newcastle, Arsenal, Liverpool. Kalau ngelihat Di posisi tabel klasemen dan maupun kiprah mereka sepanjang musim sejauh ini ya, Iya. kan 24 pekan. Harusnya sih Liverpool, Arsenal bahkan kayaknya ke Liga Champions ya sudah dipastikan ya. ya, lepas siapa yang jadi juara lah nanti. Newcastle kalau ngelihat trennya ya minimal finish nomor 6, ya kan? Itu juga akan ke Eropa. Iya. Spurs Jauh banget nih di bawah. screenshot nggak ada, Iya. ke bawah belum ya, jauh, ya kan? Sama MU aja masih Di atas ya. Di bawahnya MU. di bawahnya MU, iya kan? Nah makanya begitu pentingnya makna Carabao Cup buat Spurs. Iya. Tapi Dev ini leg kedua deh, artinya ada leg pertama yang mengantar 4 tim ini bertanding. Newcastle lawan Arsenal dan Spurs menghadapi Liverpool. Nah duel semifinal ini kan Liverpool jadi tuan rumah ya, Iya. menghadapi Spurs. Menurut lo gimana? Ya. Ada nggak peluang Spurs nih? Kalau menurut gua ada. Karena Ada tapi kecil ya. ya ada tapi kecil. Iya. Itu betul. Karena gini Bang DJ, Spurs itu punya apa namanya? Kalau menghadapi tim-tim besar itu punya tips dari hanya dia sendirilah yang tahu kalau misalkan dia ingin menang ketika melawan klub-klub besar. Dan sebenarnya dia bisa. Salahnya tuh kayak mendidih kalau klub besar. Iya, dia sebenarnya bisa melakukan itu dan kita udah lihat kok maksudnya di pertemuan Spurs sama beberapa klub besar di beberapa pertandingan terakhir lah gitu. Memang di liga dia dilibas 6-3 ya kalau nggak salah kemarin tuh waktu melawan Liverpool. Cuman kalau di ajang turnamen seperti ini ya Spurs nggak perlu, ya mungkin nggak bisa gue bilang gini, cuman kasarnya dia nggak perlu cetak banyak gol tapi dia hanya dia bisa melakukan apa yang dia lakukan di leg pertama, cetak 1 gol dan mempertahankan keunggulannya sampai Wasit tiup peluit panjang. betul.
Dan sekarang mereka datang ke Dan gue lihat dengan agregat unggul 1-0 loh. betul. Dan gue lihat itu bisa dilakukan oleh Spurs di sini. Gitu ya. Tapi Ya menurut lu Postecoglou akan lakuin apa di Anfield? Kan Liverpool harus membalikan keadaan nih. betul. Mereka baru menang nih kemarin nih, dapat vitamin tersendiri nih. Kan Spurs baru menang lawan Brentford 2-0 laga tandang. Ya apa namanya? Yang dilakukan oleh Postecoglou ya kalau gue bilang apa yang dia tampilkan ketika di leg pertama ya dia tampilkan lagi di sini. Iya. Ya kebaca dong sama Arne Slot. Ya kalau lu masih main yang style yang sama gitu. Kalau menurut gue sih ya dia harus banyak yang diperbaiki gitu loh. Iya. Waktu menghadapi Liverpool di leg pertama, ya menurut gue itu salah satu bad luck-nya Liverpool aja dia tidak dapat gol. Ya. Tapi secara permainan Liverpool juga sedikit baik. Jadi kalau lu bilang nggak ada yang diubah, menurut gue kok bunuh diri datang ke Anfield dengan gaya main yang sama. Tapi menurut lu apakah Spurs harus defense, harus bermain bertahan menghadapi Liverpool? Enggak juga. Nah itu tadi. Iya, maksudnya kan kalau yang tadi gue bilang kan Tottenham tuh mereka punya tips dan triks dan hanya mereka yang tahu bagaimana mereka menghadapi tim-tim besar atau klub besar, apalagi ajangnya turnamen. Kalau di liga sih gue mungkin udah ini milik Liverpool. Tapi karena ini turnamen, luck sekecil apapun itu akan sangat-sangat berarti untuk klub-klub seperti Spurs gitu. Makanya maksud gua apa yang lo lakukan di leg 1 lo bawa di leg kedua itu bukan dengan bermain bertahan atau enggak ada yang diperbaiki. Itu pasti akan ada yang diperbaiki. Cuman entah lo dapat gol jatuh dari langit, entah lo dapat apa namanya gol deflect lah atau apapun, itu sangat berarti untuk Spurs dan bagaimana Spurs mempertahankannya. Tapi apakah Liverpool akan melepas begitu aja? Kan enggak juga. Ini makanya gue menarik. Kan kalau kita ngomongin Arne Slot dengan sepak terjangnya sepanjang musim ini, orang kan selalu angkat topi. Bahkan banyak ngomong master class kayak gitu kan. Tapi faktanya kita ngobrol, ya belum ada satu trofi pun yang dimenangkan oleh Arne Slot. Iya. Dan ini adalah kesempatan dia. Kan kalau dipikir-pikir Dit, musim ini kan dia baru kalah 3 kali ya. Ya. 1 dari Nottingham Forest, kemudian kalah sama Spurs, kemudian di Liga Champions, kemudian kemarin dihajar Feyenoord ya kan. PSV Eindhoven. Ya kalau Arne Slot di Liga dia sedang leading 6 poin bersama timnya. Ya ini kan fase gugur nih. Lu sering gak lolos, apalagi kalah. Lu harus menang, menangnya pun harus lebih besar dari 1-0. Yang gua sangat menantikan adalah siapa yang akan diturunkan oleh Arne Slot. Apakah dia akan memberi kesempatan kepada pemain cadangan dengan kondisi kalah tertinggal 0-1 ya. Atau dia akan berusaha untuk tetap gue akan maksimal nih, gue akan turunkan semua pemain utama. Kalau dilihat dari leg pertama Liverpool nih atau Arne Slot serius di ajang ini. Karena kalau yang gue perhatikan di midweek minggu lalu itu di match terakhir fase ya bahasa gue fase grup inilah League Stage Liga Champions, Arne Slot itu menurunkan semua pemain muda karena dia tahu Liverpool sudah posisinya udah aman. Ya antara 1 atau nomor 2 kan udah pasti lolos lah, udah pasti lolos dan nomornya slotnya 1 atau 2. Iya kan. Nah, itu tuh masih bagus loh mainnya. Iya, sempat leading 2-1. Makanya. Nah, maksud gue di match kali ini feeling gue Arne Slot akan tetap serius. Artinya dia akan nurunin Muhammad Salah. Betul. Full tim dia main pertamanya iya. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia di leg pertama udah menang 3 atau beda selisih 4 gol lah. Mungkin make sense kalau Arne Slot akan menurunkan beberapa pemain cadangannya gitu. Tapi kalau gue lihat di sini Liverpool gak akan ngelepas match ini. Iya. Ya gue jadi inget sih kalau misalnya Liverpool Arne Slot bisa juara di ajang ini, ya kurang lebih sama dengan Jurgen Klopp. Jurgen Klopp juga trofi pertamanya kan Piala Liga ya sama Liverpool. Udah jauh banget tuh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Iya. Ya ini cukup menarik sih sebenarnya. Tapi balik lagi ke laga besok Dev, yang menurut gue sih kalau di atas kertas, kalau di atas kertas ya kan,
Liverpool Liverpool. lebih punya peluang besar untuk bisa melaju ke final. Iya. Ya, cuma menariknya memang baik Spurs maupun Liverpool datang ke semifinal leg kedua ini dengan sama-sama baru saja menang di Liga dan sama-sama menangnya laga tandang, Oh iya. ya kan? Dan sama-sama skornya 0-2. 2-0. Jadi ya ini laga akan sangat seru, ya kan? Ya walaupun gue mengunggulkan Liverpool sih untuk Iya. ke final. Sama gue juga pasti ya kayaknya sih Liverpool, cuman karena kalau di turnamen gue selalu gitu sih Bang DJ. Ngeliat match di turnamen itu mau Liverpool ketemunya nanti Real Madrid kayak atau ketemunya AC Milan gitu misalnya. Apalagi sekarang ketemunya Spurs, ya gue belum bisa untuk yakin bahwa Liverpool yang akan menang, masih belum gitu. Ada Kita kemungkinan. nggak pernah yakin nih Chelsea aja lo nggak yakin, semua nggak yakin ya. Kan yang lo yakin apa sih? Lu duduk di sini yakin nggak kira-kira nih? Yakin dong, ya kan? Takutnya lu nggak yakin lo. Ya, so sempat terdengar lu akan isu transfer juga lo, gue dengar tuh. Nggak jadi, Nggak jadi. Sudah Jadi ya, nggak jadi. Sudah koles. Iya, gue sempet tuh. Waduh, Dev mau transfer musim panas nih kayaknya. Enggak. Nah, kalau London Utara satu misalnya Spurs kita anggap tersingkir ya. Ya. Tetangganya Arsenal lebih ngeri lagi kondisinya nih. Oh yes. Dia datang ke St James Park. Ini bisa sampai penalti sih. Nanti dulu dia datang ke St James Park, defisit 2 gol. Ya. Lu mau bilang Arsenal bisa menang di kandang Newcastle? Ya bisa jadi. Nah, ya gimana caranya lu? Musuh apa yang mau pakai Pythagoras? Coba gimana? Bang DJ, Pertama baru menang lawan Manchester City. itu bisa jadi salah satu faktor. Tapi tadi dulu Bang DJ, turnamen itu nggak bisa lo samakan kayak di liga. Betul, yang nyamain dari tadi nggak ada. Gue nggak pernah bilang A tambah B sama dengan C sama tambah D. Iya, itu artinya maksud gua Arsenal ini masih punya peluang bahwa, makanya kan tadi gue sebut ini partai bisa sampai penalti. Partai bisa sampai penalti. Iya. Ya artinya minimal menang 2-0. Artinya Arsenal kemungkinan besar bisa menyamakan Agregat. Iya. Gimana caranya? Ya ini Newcastle loh. Ya oke sih, Newcastle juga kemarin kalah di St James Park, udah kalah 2 kali berturut-turut. Makanya gua ya memang balik lagi nih turnamen. Jadi nggak dilepas nih sama Arteta nih. Sama dua-duanya nggak bakal dilepas ini match kalau gue bilang. Oke. Gitu. Jadi caranya gimana ya itu balik lagi ke berarti caranya gimana. Iya, menurut lu gimana kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Arteta? Ini kita bukan ngajarin Arteta. Ya walaupun kadang-kadang Arteta harus diajar ngobrol sih, iya kan? Tapi bukan sama kita emang. Maksud gua gimana coba menurut lu Arteta gimana? Dia baru menang nih 5-1, kepercayaan dirinya tinggi nih. Terus ngelawan Newcastle yang lagi jeprut kalau main di kandang sendiri. Soalnya lu yang bilang, kalau gua ngunggulin Newcastle, lu ngunggulin Arsenal soalnya. Ya secara kualitas permainan Arsenal lebih unggul. Satu menurut gua. Yang kedua dari mana? Cuman memang gua emang selalu yakin sih kalau di ajang turnamen kayak gini, walaupun Tottenham bisa unggul dan mainnya nanti di ini bukan Tottenham, Arsenal. Arsenal Ini nggak fokus lu. walaupun Newcastle udah unggul. Si Chelsea nggak main udah, boy kelas gitu. Kita lagi bahas yang lain. Arsenal gimana kira-kira? Ya dari gue sih bilang dari sisi permainan Bang DJ. Iya. Arsenal dari match melawan City kemarin sudah menemukan bagaimana dia bisa memanfaatkan atau bisa efektif di menit depannya gitu. Dan gue rasa di match kali ini nanti melawan Newcastle dia bisa melakukan itu lagi gitu. Soalnya gini Dev, kalau nggak salah di Liga juga Arsenal sempat kalah sama Newcastle. Iya. Kalah sama Newcastle. Kemarin juga kalah. Itu udah 2 kali ya? Udah 2 kali nggak sih, bener nggak sih? Takut salah nih kita. Iya. Ini kan kadang-kadang jadi momok tersendiri gitu. Ya gue lagi mikir ya. Ya apa Arteta akan lepas Piala Liga ini? Akan lebih fokus untuk, karena kan akhir pekan juga main di FA Cup. Karena FA Cup dia nggak lolos. Yang lolos kan MU kemarin. Udah lolos juga ya? Iya. USD juga ya. Makanya maksud gue Jadi tinggal di sini supaya dapat piala nih ya. Bisa jadi juga. Iya. Tapi emang kalau dilihat dari track recordnya Arsenal di musim-musim lalu, Carabao sama FA tuh pasti dihempas. Pas udah kalau hempas kayak gimana coba? Dihempas gitu. Iya lepas lah gitu, maksudnya nggak dapet gitu. Nah maksudnya kan ini udah sampai semifinal leg kedua nih. Yoi, udah nanggung. Cuma posisinya defisit.
Gue yakin ini laga bakal seru. Eddie Howe bakal belajar. Gila lu, masa gue tiap kali main di kandang 2 kali kalah sama Bournemouth, kalah sama kemarin sama siapa dia kalah 1-2 sama Fulham, Iya. ya kan? Kali ini enggak deh lawan Arsenal. Ya gue sih masih dengan pendapat yang sama seperti yang tadi gue Enggak, bilang. karena gue ngeliatnya gini deh. Kayaknya ya Anthony Gordon, Jacob Murphy, Everton Barnes gitu ya, Alexander Isak. Ini kayak demen kalau lawannya Arsenal. Mereka tuh kayak punya kepercayaan diri bahwa lini belakang Arsenal itu bisa kita bongkar. Iya. Ya. Dan memang PR-nya di Eddie Howe adalah bagaimana mereka merubah situasi yang sedang tidak baik ketika mereka kalah kemarin. Ya, dengan bisa bermain lebih positif gitu, bermain lebih ambil berani. Dan menjaga keunggulan 2 gol, ya memang tidak mudah. 90 menit masih panjang. Gue sepakat sama lo lah. Arsenal pasti akan berbuat banyak, ya kan? Mereka punya energi tersendiri, energi ekstra ketika mereka bisa menang 5-1. Kalau Manchester City aja kita bisa sikat 5-1, masa kita nggak bisa menang sih lawan Newcastle? Nggak peduli mainnya di St. James Park. Mungkin itu yang akan Arteta sampaikan kepada timnya. Cuma siapa yang mau diturunin? Kan kalau mau mengalahkan Newcastle ya kayaknya tim terbaik lah. Ya kan? Kira-kira bisa nggak tuh? Gue sih pengennya sih, kalau gue ya, Liverpool Newcastle United di final Carabao Cup tuh menurut gue lebih seksi. Kalau siapa tadi? Liverpool Newcastle United. Oh, Liverpool Newcastle. Tapi kalaupun Liverpool sama Arsenal di final, ya berarti memang di kompetisi domestik kecuali FA Cup, ya Liverpool dan Arsenal ini yang emang saling bersaing. Kalau ya gue sih sekali lagi mungkin kalau masih di laga sebelumnya kayak di quarter final atau di laga-laga sebelum itu, kalaupun Arsenal kalah sih ya udahlah, emang mungkin bukan menjadi main target dari musim ini gitu loh. Cuman maksudku karena udah di semifinal dan di leg kedua ya Arsenal akan ya semualah pemainnya Mereka akan melakukan segala sesuatu. mereka akan melakukan segalanya gitu. Bahkan makanya gue bilang ini kayaknya kemungkinan bisa akan menjadi penalti. Adu penalti. Bahwa adu penalti siapa yang menang? Ya itu. Nah kalau kita ngomongin probabilitas. Profitabilitas, gue lagi ngomongin ini mulu soal. Ngomongin probabilitas. Ya. Kalau kita ngomongin probabilitas, kira-kira mungkin nggak? Kalau probabilitas final adalah mempertemukan 2 klub dari utara kota London. Itu kira-kira ada di nomor berapa? Kalau gue Liverpool Newcastle tuh paling atas. Oke. Habis itu Liverpool Arsenal. Newcastle Spurs 3. Baru Newcastle Arsenal Spurs. Lalu peluang paling besar tuh final kira-kira mempertemukan siapa? Carabao Cup musim ini. Kalau gua lihat ya Liverpool final. Tapi emang ini Newcastle Arsenal gua masih 50-50 sih sebenarnya. Lu mah dari tadi nggak yakin. Iya. Karena gua nggak mau yakin itu juga. Iya nggak apa-apa, kita kan prediksi. Iya kan? Namanya prediksi bisa benar lagi kan gitu. Oke, kalau gua berarti urutannya paling atas nih probabilitas final nanti itu ada Liverpool sama Arsenal paling atas. Karena melihat match kali ini kayaknya nggak dilepas sama Arsenal karena udah sampai semifinal. Dan gol 2-0 kayaknya masih realistis untuk bisa dikejar dan dipertahankan sampai babak penalti itu masih cukup realistis. Itu yang pertama. Yang kedua Liverpool Newcastle. Karena balik lagi ke statement gue yang kayak Arsenal, Newcastle juga udah sejauh ini nggak mungkin dia melepas agregat keunggulan 2 golnya begitu aja. Tapi di satu sisi berarti kayaknya lu bilang Liverpool akan menyudahi Spurs ya? Iya. Yang ketiga tadi Liverpool Arsenal, yang kedua Liverpool Newcastle. Udah paling yang ketiga Arsenal Spurs baru Newcastle Spurs sih kalau gitu. Kalau gua Arsenal Spurs paling akhir. Ya tapi namanya sepak bola kan
semua Iya, terjadi. apalagi ini turnamen soalnya. Makanya Satu-satunya yang pasti adalah nggak ada Chelsea lawan MU di final kan. iya nggak ada sih, nggak ada dari tadi nggak Iya ada kan? yang gitu. Ya nggak, takutnya ada yang baru nonton di tengah kok nggak ada dua klub ini disebut-sebut ya kan, takutnya. Dari gitu. kemarin-kemarin juga udah nggak ada. Nggak ada yang- Ya udah. Idis. Ya Tuh. itu ya buat Carabao Cup ya. Mainnya soalnya Kamis dini hari dan Jumat dini hari kalau nggak salah. Iya, Oke. gitu karena di pekan ini Liga Champions sudah rampung juga kan, jadi Minggu lalu udah rampung. minggu lalu Ya makanya. paling ada rame di tanah Italia, Coppa Coppa Italia juga. Ya, Ya ada duel-duel seru juga sih. Atalanta Bologna tuh laga seimbang tuh, laga sengit. ini kayaknya kalau bahas sedikit ya Bang DJ, ini kayaknya laga imbang semua ya di quarter final Coppa Italia ini. Hmm. Juventus Empoli mungkin ya. Ya kemarin dia baru menang Juventus lawan Empoli juga 4-1, sempat kebobolan. Ya Lazio Inter seru, menurut gua rame, ya kan. Selalu ada memori nostalgia Simone Inzaghi, ya kan. Kemudian AS Roma lawan AC Milan juga. AS Roma belakangan cukup bagus. Kita ngomong hari ini, mereka kemarin baru main imbang 1-1 dengan Napoli. Walaupun mereka baru dapat gol penyeimbangnya tuh di menit injury time babak kedua. Sementara AC Milan 3 poin yang di depan mata hilang karena Inter Milan berhasil bikin gol di menit Nah, itu duel yang cocok loginya itu seri 1-1 dan seimbangnya di di injury time. Nah satu lagi Atalanta Bologna. Ya Atalanta baru kemarin seri 1-1 sama Torino. Bologna menang 2. Ini Bologna nih biar kata ditinggal pelatih dan sejumlah pemain andalan musim lalu, Iya. ya mereka tetap berusaha untuk bermain cukup baik ya. Sulit untuk mengalahkan Bologna, walaupun Bologna sendiri kadang-kadang juga sulit untuk bisa dapat kemenangan. Yang jelas memang Bologna tersingkir di Liga Champions. Iya. Ya, tapi gue punya temen ya, Bologna yang kerja di Praha. Dia selalu bilang bahwa Bologna ini 2 atau 3 musim terakhir menjadi tim yang sangat solid gitu. Jadi ruang ganti para pemain itu cukup oke gitu. Ya Copa America masih cukup rame. Tapi ya sama seperti Carabao Cup di Coppa Italia. ya Copa Italia Iya. yang masih cukup rame. Dan ini peluang bagi tim-tim untuk bisa dapat Trofi ya. trofi gitu kan. Itu aja sih. Oke. Cukup panas debat Ya kagak, kita kan cuma ngobrol aja. Iya kan? Aduh. Iya. Soalnya emang gue kalau ngeliat turnamen, apalagi turnamen domestik, so gue liat dari sisi yang cukup berbeda. Iya bang, bener nggak apa-apa. Buru-buru ikan lele. Apa tuh? Ah, udahlah. Kita nggak usah main lele. Iya kan? Oke, Kita baru kali ini loh ngomongin Carabao Cup. Soalnya udah semifinal dan ya itu tadi udah semifinal. ada kepentingan juga bahwa piala ini, turnamen ini yang memberikan hadiah 1 tiket ke Eropa. Iya. Dan khusus untuk Spurs memang kalau lu nggak menang di sini ya musim depan lu nggak ada. Nggak, ya main di liga doang sama di domestik. Jangan-jangan Dev kalau mereka tersingkir, Postecoglou Oh iya betul. out Langsung. ya kan. Oke, Bang DJ untuk pembahasan. Jadi lu tetap di sini nih. Oh iyalah. Ya, Nggak jadi. gue mau share dulu, gue mau ada makan siang gila. Lu aja. Udah, tutup dulu deh. Oke, kalau menurut kalian Carabao Cup nanti finalnya akan diisi oleh siapa? Silakan. Komen. Fans Chelsea, fans MU juga boleh nulis kok. Ya, untuk musim depan siapa tahu Iya. punya Betul, kesempatan. musim depan nggak apa. Iya kan? Tapi kalau untuk Oke. musim ini masih nulis juga emang ya. Ya, ya nggak apa-apa. Apa-apa juga. Ya udah. Ya kan? Paling enak itu emang nyelak tim yang lain gitu kan. Apalagi timnya lagi nggak main, ya udah enak gitu. Oke ya, Oke, kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. selanjutnya. Bye bye guys, thank you.